Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama yang kami muliakan, Bapak Muhammad Bahauddin, SHUM MPD, selaku dosen mata kuliah Bahsul Kutub yang kami hormati, tak lupa teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama, marilah kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya kita telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa badan yang sehat wal afiat. Kedua, sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya wakil dari kelompok 1 Faik Zahratul Inayah bersama Muhammad Mukhlis. Saya akan mempresentasikan hadis tentang potensi manusia dalam pendidikan, yakni hadis Bukhari nomor 1296. Di sini saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Adam, haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin an Az-Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahmani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasfiranihi aw yumajjisanihi kama thalil bahimati tundajul bahimata hal tara fiha jazaa, yang artinya telah menceritakan kepada kami Imam Adam, telah menceritakan kepada kami Imam Ibnu Abi Dza'ab dari Imam Az-Zuhri, dari Imam Abu Salamah bin Imam Abdurrahman, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak lahir yang dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana permisalan hewan yang dilahirkan oleh hewan. Apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya? Yang pertama kita akan menganalisis bagaimana kedudukan hadisnya. Hadisnya itu dhaif atau hasan atau sahih. Cara menganalisisnya yaitu kita menganalisis perawinya terlebih dahulu. Yang pertama, rawi pertama adalah Imam Abu Hurairah, dan yang kedua Imam Abu Salamah bin Abdurrahman, yang ketiga Imam Az-Zuhri, yang keempat Imam Ibnu Abi Dhi'b, yang kelima atau yang terakhir yaitu Imam Adam. Nah, di sini telah disimpulkan bahwa para ulama menilai imam-imam tersebut atau perawi-perawi tersebut itu thiqah. Jadi kesimpulannya bahwa hadis ini tergolong hadis yang sahih. Selanjutnya adalah kajian linguistik. Kajian linguistik adalah kajian yang menggunakan prosedur-prosedur gramatika bahasa Arab. Kajian ini menganalisis kaidah Arab-Arabnya, yakni kita bertitik tumpu pada matanya hadis. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasfiranihi aw yumajjisanihi kama thalil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jazaa. Nah, lafaz kullu mauludin ini adalah bentuk idhofah yang bermakna setiap anak yang dilahirkan. Lafaz kulun adalah isim yang fungsinya tidak menunjukkan makna mufrad tetapi menunjukkan makna banyak atau kesatuan bentuk. Dan di kamus Al-Munawwir itu kulun sama dengan jami yang artinya semua atau seluruh. Lalu lafal abawahu mempunyai dua makna, yakni makna hakiki dan makna majazi. Makna hakikinya apa? Bahwa makna hakikinya
adalah yang mempengaruhi anak tersebut. Contohnya keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek, atau saudara yang lainnya. Kalau makna majazi adalah pengaruh dari luar, maksudnya dari seperti media massa, televisi, radio, bahkan internet. Lalu lafal al-bahimah, yakni kuluma natoko lahu adalika lima fi sautihi minal ibhami, yakni segala sesuatu yang tidak berakal, yang mempunyai suara dan termasuk binatang ternak. Nah, biasanya al-bahimah ini kalau di kitab kuning itu biasa dimaknai dengan rojokoyo, yakni binatang ternak. Oh ya, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yahwidaniya aw nasrani aw majisani kama talil bahimati tunjajul bahimata. Ini adalah contoh kalam khobar, yakni untuk memberitahu. Kalau hal tahu fi hajat itu sepertinya kalam insya, yakni bentuk istifham. Selanjutnya kajian tematis komprehensif, yakni kajian untuk mempertimbangkan teks-teks hadis yang memiliki tema serupa, baik dari segi lafal maupun dari segi maknanya. Nah, sebenarnya banyak hadis yang mirip dengan hadis Bukhari nomor 1296, tapi pemakalah menuliskan hanya 10 saja. Ini nanti bisa dicek di makalah. Selanjutnya kajian konfirmatif. Apa kajian konfirmatif itu? Yaitu kajian untuk menghubungkan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Nah, ini hadis ini memunasabahkan dengan ayat Al-Quran, dihubungkan dengan ayat Al-Quran. Nah, ini dihubungkan dengan Quran surah Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ayat di atas ini menurut Imam Ibnu Atiyah dalam tafsirnya menerangkan bahwa fitrah telah Allah ciptakan untuk manusia dalam keadaan memiliki potensi untuk mengenal Allah dan memenuhi tuntunan-tuntunannya. Potensi mengenal Allah mengandung makna keyakinan tentang keesaan Allah yang telah ditanamkan Allah dalam diri setiap manusia. Adapun ulama telah menguatkannya dengan menukil hadis fitrah. Hal ini dapat memberikan maksud bahwa hadis bagi Al-Quran adalah sebagai penjelas karena adanya keterkaitan. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan hadis Bukhari nomor 1296 atau hadis yang lain yang serupa dengan hadis tersebut. Selanjutnya adalah analisis realitas historis atau asbabul wurud dari hadis Bukhari nomor 1296 atau yang serupa dengan hadis tersebut. Asbabul wurudnya adalah waktu itu sebelum hadis di atas disabdakan, Rasulullah itu pernah membolehkan membunuh anak-anak dan wanita dari kaum musyrik. Namun setelah terjadinya peristiwa perang Hunain, yakni perang yang terjadi di pantai Laut Merah pada tanggal 10 Syawal 8 Hijriah, Rasulullah melarang membunuh wanita dan anak-anak dari kaum musyrik karena bersamaan dengan hadis yang menerangkan tentang anak dilahirkan dengan fitrah. Selanjutnya analisis generalisasi, yakni analisis yang menerangkan tentang hadis tersebut dan dihubungkan dengan pendidikan, masalah pendidikan. Imam Abdul Albar, seorang ahli hadis, bagaimana dinukil oleh Al-Mubarakfuri ketika mensyarah hadis kullu mauludin yuladu alal fitrati, beliau menyatakan bahwa kata fitrah yang dimaksud adalah Islam. Arti ini berlaku pula pada umumnya di kalangan ulama salaf. Dengan demikian dapat dipahami bahwa fitrah adalah suatu keadaan, yaitu agama Islam dalam diri manusia yang telah diciptakan oleh Allah sejak manusia itu dilahirkan. Esensi dari agama Islam tersebut adalah tauhid. Nah, kita coba menghubungkan atau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Coba kita bernostalgia wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu wahyu yang pertama, Quran surah Al-Alaq ayat 1-5.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika, Rabbi. Nah, pendidikan. Adakah hubungannya dengan pendidikan? Ada. Kita berfakultas tarbiyah. Mengapa kok tarbiyah? Kenapa kok tidak taklim, takdib, atau tadris? Kenapa kok tarbiyah? Tarbiyah berasal dari robba, yurabbi, tarbiyatan. Isim apa? Masdarnya kan tarbiyatan. Nah, di situ ada kaitannya dengan Rob, Tuhan. Berarti apa? Berarti pendidikan yang utama dan paling utama adalah Allah, mengenal Allah, ngallah. Nah, itulah yang dikatakan fitrah tersebut, yaitu mengenal Allah, pendidikan untuk mengenal Allah. Hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari memungkinkan bahwa pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan dari setiap manusia. Orang tualah yang mempunyai tanggung jawab kepada anaknya, mengembangkan fitrahnya anaknya, bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Orang tua perlu mengajarkan pendidikan berupa pendidikan tauhid, yakni untuk mengenal Allah, bertuhan kepada Allah. Lalu pendidikan akhlak. Nabi Muhammad SAW bersabda, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, memberi tempat tinggal yang baik, dan mengajari sopan santun. Lalu pendidikan sholat. Nah, pendidikan sholat, melakukan sholat 5 waktu adalah salah satu tanda utama kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, "Muru auladakum bisolati wahum ibna'u sab'asinina wadribuhum 'alaiha wahum ibna'u 'ashrasinina wa fariqu bainahum fil madaji." Rawahu Ahmad wa Abi Dawud wal Hakim an Ibnu Umar. Yang artinya, perintahkanlah anakmu sholat pada usia 7 tahun dan pukullah jika meninggalkannya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam Hakim dari Imam Ibnu Umar. Yang selanjutnya adalah pendidikan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang tua mempunyai tugas yang sangat mulia untuk mengajak anak-anaknya berbuat baik di setiap saat dan menghindari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu pendidikan ketabahan dan kesabaran. Nah, berdasarkan keterangan di atas dapat dikatakan bahwa fitrah adalah potensi baik orang tua yang menjadikan perkembangannya menyimpang dan sifat dasar dan sepatunya perkembangan ke arah yang baik. Fitrah yang dibawa lahir itu sangat besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mungkin dapat mengubah secara drastis fitrah itu. Pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan dari setiap manusia. Nah, kritik praktisnya adalah bahwa setiap anak yang lahir memiliki fitrah, yakni potensi dasar untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah sebagai Tuhan. Maka orang tua adalah sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak agar sesuai dengan fitrah yang dibawanya semenjak lahir. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah fitrah merupakan potensi yang dianugerahkan Allah semenjak proses kejadiannya. Fitrah atau potensi memiliki kemungkinan untuk dikembangkan melalui pendidikan, terutama pendidikan keluarga, yakni lingkungan pertama dalam memengaruhi anak. Yang kedua adalah setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan memiliki fitrah, yaitu potensi mengenal Allah, syariat, dan beriman kepadanya, dilihat dari beriman kepadanya. Nah, dilihat dari kualitas sanad dan matanya. Hadis Bukhari nomor 1296 tersebut, hadis tersebut berkualitas sahih sehingga dapat dijadikan hujjah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah atau makalah yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.